Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim ulama, para guru, para ustaz, para ustazah, yang kami muliakan para nenek mama, tempat bertanya, tempat berberita, yang kami hormati pemerintah setempat, kepala desa beserta seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, seluruh jemaah, rekan-rekan para pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan diri. Kariman Ibrahim itu nama aslinya Kariman. Ibrahim itu nama ayahanda almarhum. Jadi yang boko anak yatim, Pak. Ini kalau nanti santunan anak yatim 1 minggu lagi, jangan lupa bingkisan untuk saya. Karena anak yatim berhak menerima santunan. Kemudian umur saya baru 15, Pak. Masih muda. Dulu Bapak dan Ibu ceramah sekitar tahun entah 93 atau 92. Mulai dari ujung simpang jalan lampu merah itu dulu pakai Honda sampai ke Kunto Darussalam. Atau jalan tanah dulu Pak ya. Jadilah ceramah mus itu mandi di sungai apa namanya? Dan ndak dek lomaknya mandi tojun ketika itu atau hontuk lo palo ke batang nomor ini ya. Di zaman dulu kayak itulah tuh tumbang kayu ke sungai ya menjadi kayak gitu aja ndak dipelihara. Nah, kalau nyolom kan celau di bawah batang itu lah banyak lau. Itu sejarah. Jadi dah lama kalau ceramah Bapak Ibu apa namanya tuh Kotolamo atau apa kesananya jauh ke sana. Rokan kan. Kalau sebelah kiri sebelum jembatan odok ke kiri lu Bu. Sampai ke pasar jauh sana tuh naik bukit turun bukit apa nomor tuh? Pokoknya turun gunung naik gunung itu makanya Bapak dan Ibu kalau orang itu selalu naik gunung turun gunung hitam uang bakot ya dong. Baiklah hama ayah rekan pemuda para remaja.
Awak ndak lama-lama deh ya, ndak lama-lama sampai jam 2 mereka jadilah. Ibu-ibu sanggup mendengar sampai jam 2? Bapak-bapak pemuda remaja sanggup? Dan ndak sanggup. Nah, apa kita coba? Malam iko kalau ndak salah malam ke-7 boleh Ramadan. Berarti malam yang sangat bersejarah dalam dunia Islam. Sebab muktabar banyak ulama menyebut bahwa Al-Quranul Karim, Al-Quran yang diturunkan Allah iko malam 7 boleh Ramadan. Walaupun ada perdebatan ahli mufassir dalam ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, inna anzalnahu fi lailatil Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak dan Ibu, ada perbedaan ahli mufassir mengatakan, tapi muktabar ulama nyebut Al-Quran diturunkan di Allah Ta'ala malam 7 boleh Ramadan. Di mana tempatnya Al-Quran pertama turun, Ustaz? Boleh togak Bapak Ketua? Pak Wali boleh? Ibu nengok amak belakang macam itu ya nengok orang. Inta kursinya nan pendek atau awak nang onda? Kau dua mungkin ya. Togak lah nak boleh ya. Alah nampak mak? Lei gaganya masih temuka pendaftaran. Jadi di mana Rasulullah itu menerima wahyu pertama? Di Gua Hira. Tidak dalam masjid, Pak. Tidak di masjid, tidak dekat Baitullah, tidak di Masjidil Haram, tidak di rumah beliau. Di mana? Dalam gua. Kalau di Sika gunung nan tinggi di Rohul gua, gunung apa nama? Ada enggak? Bukit enggak ada? Bukit Suliki ya. Jadi situ ada gua. Dalam gua ada Rasulullah menerima wahyu Al-Quran pertama kali. Namanya Gua Hira di awal. Kalau situ nama Jabal Sur, Jabal Nur. Ya ada Jabal Sur, ada Jabal Nur. Kalau Jabal Nur tempat Rasulullah menerima wahyu. Kalau Jabal Sur tempat Rasulullah berselindung kalau dari Mekah hijrah ke Madinah. Itu namanya siasa politik Rasulullah. Siasa do siasa, sia-sia. Bahwa siasa itu politik. Maka Nabi Muhammad itu politik yang sangat ulung. Kalau ada umat Islam tidak pandai berpolitik, atau ada nyabui tidak boleh buya berpolitik, tidak boleh ustaz berpolitik, tidak boleh imam berpolitik, tidak boleh ama ayah berpolitik, itu salah do. Awak sesodoko wajib mengerti dengan politik. Ama-ama memang tidak uang berpolitik, tapi mengerti dengan politik. Politik bagaimana Ustaz? Politik ekonomi. Bapun cau piti seketek cukui 2 minggu ke minggu. Iya tu nak? Itu namanya politik ekonomi. Makanya saimat-imat awak uang jantan itu saboros-boros perempuan. Saboros-boros perempuan, sahemat-hematnya laki-laki. Makanya awak kadang kalau tidak ada memang tidak ada dah Pak. Boleh betul, tidak ada oleh koyong memang koyong Pak. Tapi kalau bini tidak ada oleh ni atas solek banyak je Pak. Itu hebatnya bini-bini awak. Manalah babi, ni mana nolong jaga lah. Nah. Berapa lama Rasulullah dalam Gua Hira itu Ustaz? 40 hari 40 malam. Aku yang disebut berkhalwat. Kalau orang Aceh berkhalwat itu tidak boleh mak. Batangkok. Nya ada berkhalwat bawa kayu berdua-dua. Kalau di Aceh nak berkhalwat bawa kayu berdua-dua silakan. Tapi beko temo sudah sembahyang Jumat, temo pelocui. Antu nama Pulau Cuiknya. Apa bahasa Sika? Oh, kalau bahasa orang kampung dan cambuk.
Karena ndak boleh. Tapi kalau di Pekanbaru, Bapak Ibu dulu, kalau orang kampung wak komwa, itu banyak tuh di apa namanya di tempat wisata di Pekanbaru tuh berkholwat bodu-bodu bawa kayu. Cuma ndak balau cuy lah, balau pen aja nya. Tuh ndak lama sudah tuh le, apa kau? Ngertinya lah deh le. Tanolah Bapak Ji nang tu. Atau kau boleh pas 2 minggu sudah boleh mau lah mula lah siap baju paji pas 2 bulan mau ala nangi paji dah tu di kampung kami ada contoh tu ambo kasus di kolom bio bodoh itu gak ada iyo ndak nani iyo juga nani ndak indak bisa mak bayi ndak bisa ayah bertidur kenapa air tu mengalir dari siko dok ke kampa pak kan niatnya kalau kau siko pak kalau ada nulaan oke. Jadi Rasulullah berdiam diri dalam gua Hira berzikir. Inilah yang disebut mak dan ayah guru-guru kita, pada khodam guru, pada khalifah berkhalwat suluh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka suluh awal itu 40 hari 40 malam. Kalau di Aceh jangan sabui pula satu kecamatan itu umur sebanyak 1 tompek, paling kurang 30 tompek. Itu orang berkhalwat itu di Aceh itu. Kalau ke awak kau ada tapi lagak jarang. Nah, mak dan ayah ketika Rasulullah berada di gua Hira, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu belum pernah datang sebelumnya. Langsung, Iqra, hai Muhammad, baca. Taqajui Nabi Muhammad, tentu dah mak taqajui dah nyo. Apa maksud si kau taqajui tu? Ndak kaget nah. Nah, jadi Rasulullah langsung menggigil. Iqra, baca. Itu nada malaikat Jibril itu nadanya angka 7 Pak, tinggi. Iqra, baca. Rasulullah angka 6. Ma ana biqari, saya tak pandai baca. Naik suara malaikat Jibril. Baca, Iqra. Rasulullah turun angka 5. Ma ana biqari, dan tak pandai baca dah. Naik pula suara malaikat Jibril. Iqra, baca. Rasulullah turun menjadi angka 4. Ma ana biqari, dan tak pandai baca dah. Ini Bapak Ibu pelajaran bagi awak. Makanya kalau awak anak murid, jangan tangek pula muncung awak pada guru le Pak. Le faham nya? Dulu awak ngaji, hei kata guru, awak nunduk. Kalau ingin nak menengok, itu sudut mata je deh. Contoh itu dulu amak juaya. Nah, lai Rasulullah di gua Hira tu lah, ia dak pulang. Tiba di rumah Rasulullah tu menggigil, diselimutkan oleh Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Bang, sabar bang, tonang-tonang bang, elok-elok bang. Ndak apa jodoh bang. Begitu sang istri Pak memberikan kenyamanan, memberikan semangat kepada sang suami. Itu Siti Khadijah dulu Pak. Kalau Khadijah kini jadi baca pula leh. Nampak laki nak menggigil macam tu, amang apa nak pergi ke ni anda. Dan kok sempat bini dan macam tu dan tinggen Pak, dan tinggen. Tapi syukurlah tadi aja nampak ibu, ya bang copek pulang mu bang. Apa lu cara nak meninggal lah macam itu dah. Kau ada nak lain macam itu kau nak malu doang, mau nambah soalnya. Nah, jadi ibu dan bapak yang terhormat, itu asal usul Al-Quran diturunkan Allah, asbabun nuzul namanya. Ada sebab. Kullu syai'in fi sababin. Tiap sesuatu pasti ada sebab. Masjid awak kau kenapa dibongkar, dibangun pula balik? So bongkar lo balik, bangun pula balik, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebab. Kenapa saya datang tadi begitu datang, mak? Langsung, Pak, sini Pak. Sini Pak, ada apa?
Dia kalau dalam tasawuf tu apa mula takwil mah. Langsung ditembak konyong dan umat dah. Ndak melatui-latui Pak. Akhirnya ada apa bang? Ada apa dek? Kiranya sepelurunya je peluru ramuk sama-sama tajam Pak. Maka nak melatui dah. Berapa bang? 35,6 nya. Damainya. Nah, jadi Pak tu penyebab pasti kenapa itu pemuda berbuat, kenapa remaja berbuat, kenapa pengurus berbuat, pasti ada sebab. Kalau yang disampaikan di Pak Wali Desa tadi, itu protokol kesehatan wak penuhi, wak taati. Nah, amak juayam, iqra baca. Kini mak dan ayah Al-Quran yang diturunkan Allah pertama sekali iqra untuk dibaca. Komwa antu ama ya komwa adanya. Saya ini kan orang kampung. Dulu di kampung-kampung mak ayah ndak seindah ini rumah, ndak serapat ini, ndak serancak iko. Bagaimana Pak Wali Desa tadi ndak cantiknya tadi. Jam 10 malam, jam 11 malam, jalan-jalan lah keliling kampung ika. Rumah jaraknya ada 50, ada 100, ada 150. Jumpa lah pondok kocik-kocik ukuran 6 kali 6, 5 kali 5. Tingginya ada 2 meter, ada 3 meter, ada 4 meter. Tinggi-tinggi rumah dulu Pak. Nggak ada lah pakai lampu listrik, AC jangan ditanya. Tapi di dalam jam 10 malam, jam 11 malam, tadonga amak-amak jo nenek-nenek tu baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi malakun. Itu irama waktu itu Pak. Hebat amak-amak wa dulu, umurnya 70, 80 tahun tanpa berkacamata menengok Al-Quran jelas. Hafal surah Yasin, hafal Al-Waqi'ah. Ada orang naik rumah, ada orang hajat, ada orang meninggal, baca Yasin tanpa dibuka Al-Quran, hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu irama waktu itu. Tidak ada orang-orang tua dulu tak pandai baca Al-Quran dalam Ramadan. Apalagi selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang zikir baru doa, ada yang langsung doa saja. Mulai duduk berlingkar. Ada 3 boleh uang, ada 5 boleh uang, ada 23. Sebelum sampai gilirannya, dia tak akan beranjak ingin ikut membaca Al-Quran. Diajar salah sin ka, shin ka, suat ka, atau dot ka, atau sa ka itu, dijelaskan Pak, atau salah itu. Kalau kini lain pula. Selesai salat tarawih, tadarus. Sebelum tiba gilirannya, apa jalan-jalan dulu, mokok, makan apa namanya, apa macam-macam. Tiba dia baru dia datang dan sudah baca Al-Quran, nyapai pula wajah-wajah. Ndak sih kau di kampung kami. Among sih kok samu aja. Padahal Al-Quran sami'al qari. Jangankan membaca, mendengarkan Al-Quran adalah ibadah. Coba Pak Imam mau baca Al-Quran suaranya mantap, Masya Allah. Kalau dulu murattal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kayak begitu murattalnya. Alif lam mim. Kalau ada memangit pane risau-risau pikiran teman berbut-but hati, dengar oleh kita orang baca Al-Quran malam-malam kayak begitu. Sonang hati sapo lah mengaji dia. Mau rasa merangkak ingin menengoknya Pak. Begitulah sentuhan Al-Quran. Kenapa? Zadathum imana. Yang disentuh oleh Al-Quran adalah iman Pak. Iman itu apa Ustaz? Dalam hati. Makanya dulu kalau baca Al-Quran musabaqah, cobalah tingkat Al-Fatihah, tingkat Ar-Ra'aital Lazi, tingkat Wadduha, apa lagi? Tingkat Alif Lam Mim, tingkat Sayaqulu Sufaha, tingkat Sayaqulu Sufaha sudah tu Yas'alunaka 'anil Anfal.
bertingkat-tingkat. Kalau itu dulu Pak. Hadiahnya enggak segodang-godang kini loh. Apa hadiahnya Ustaz? Goleh kainan dua. Lah maju lo seketek buku. Maju lo ketek pada itu induk ayam. Maju lo ketek pada itu jam dinding. Itu ndak ada taka umur. Oh ni kocik ni dah besar, tak boleh lah kocik senang godang, tak bisa melawan. Ndak ada tahu kocik tak kociknya doh. Pokoknya pandai ngaji, lawan. Macam itu dulu Pak. Makanya ndak ada yang tidak pandai baca Al-Quran. Kalau kini malu orang pandai baca Al-Quran, malu Pak. Kalau ada musabaqah tilawatil Quran, malam pertama pembukaan, memeludak kursi yang ada tu ndak cukup ya. Atau togak itu mak sapodang. Besok mulai perlombaan. Yang hadir siapa Ustaz? Dewan Hakim, peserta ofisial. Longang aja. Makanya amat dan ayah kalau ada musabaqah tilawatil Quran juara 1 kecamatan itu, ndak uang itu dulu Pak. Sama dengan PSPS Pakan Mau dulu, sampai juara 5 sampai juara 4 itu ndak wari ya udah Pak. PSPS Riau udah itu mana Kamerun dibayar. Macam itu juga musabaqah. Tingkat anak-anak mungkin ada 1, yang lain bayar, yang anak remaja bayar. Cuma kadang-kadang di desa lain, auzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca ta'awuz, auzubillah, awal togak buduk emak, siapa orang kodang bunyi, enggak anak-anak, kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak ndak dewan hakim, awak ndak guru, awak ndak ustaz, mendengar anak baca Quran, lah pada otak langsung lidahnya, nyobek juara bayi lagi, nyorinya juara. Hadirin yang berbahagia, peserta berikutnya dari desa So, dia pesan a'udzubillah. Kalau sempat macam itu kata pengurus, pulang, mau pulang. Coba mulai nuzulul Quran, pantang bunyi suara kayak begitu. Coba saya gaji guru Al-Quran tahun ini 2 orang. Tingkat alif bata sampai Al-Fatihah saya gaji. Al-Fatihah sampai amma yatasa'alun saya yang gaji. Coba ini manjat batang pinang, 1 batang pinang berapa? Ada payung, ada supermi, ada Pepsodent, ada kerupuk, ada macam-macam lah. Duitnya bukan main, banyak. Tapi kenapa gaji guru tidak ada? Itu makanya mak dan ayah, kalau saya lah diundang oleh Pak Gubernur, diundang oleh Pak Bupati, Kariman, kamu udah dosen? Tidak. Tapi udah S3? Iya. Pekerjaan ada 5, mana yang kamu pilih? Jadi dosen? Guru SMA? Guru SMP? Guru TPA? Atau guru TK? Kalau beliau dah milih Pak guru TK dan pilih Pak guru TK Pak. Loh mak jadi guru TK. Masuk jam 8 pulang jam 10. 2 jamnya pulang. Modal cianya balon ku ada 5 meletus pulang. Jam 9 naik carincing namanya dah, apa namanya dah? Apa namanya dah boya rebana atau ada bunyi tenternya apa namanya dah? Nah, terserah lah. Jam 9 itu guru, ya anak-anak, kita istirahat. Ya bu guru, sebelum istirahat, mari kita buka kuenya. Buka kuenya, buka. Nah, lah, anak-anak buka kue. Ada yang bawa 3, ada yang bawa 2, ada yang bawa 4, macam-macam lah. Keluar pula 2 orang guru dari kantor itu bawa piring. Buka kuenya, buka. Laponolo pinggan dek kue. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima loja'tana. Pawi konyang dek kue ti air. Kain 3 setel setahun. Terompai buat TK ada 10 cm lo tinggi. Pakai lo seko tasnya, nak ketik gaya. Gajinya berapa Ustaz? 1.500.000 Pak. 1.500.000.
Anak-anak TK itu berapa bayarnya? 150, 250 sebulan. Tiba mengaji, cobalah. Togang lah untuk togang tu maksudnya Pak. Anak-anak tu heboh, lari ke situ, berantem. Kata guru, oi jangan bawa aja. Oi, togang tu, ndak duli, ndak ada yang Pak. Siapa? Si anu uang, indak uang, indaknya menuduh aja dong. Dulu ndak contoh itu dah Pak. Jangan coba pula leh. Coba kalau, ndak juga, pap ni, nangis. Coba rumah apa nak nangis? Lo cari guru, nyu ndak ngerti yang dah ni. Langsung batu kat UHF ke UHP. Nanya pula ayah lagi, ada apa tu mu? Itu nak nangis kalau di rumah saji, ang ndak ngerti yang dah ni. 3-0 main. Makanya ndak bisa ngadu Pak, ndak bisa ngadu. Ndak bisa ngadu. Makanya ayah saya pandai ngaji, abang saya pandai jadi imam, suaranya kuat jadi azan. Mak mimpin baca yasinan, wirid majelis taklim. Kenapa? Karena dulu kena pukul, kena cubit. Betul apa tidak? Ada enggak santri saya di dalam ini? Kalau santri saya dulu, saya tanya sama dia. Saya siram enggak ada main ikat pinggang. Kalau sekarang main ikat pinggang saya. 3 kali 1 tahun habis ikat pinggang. Sekali dilunak lembut, enggak juga. 2 kali keraskan sikit, enggak juga. 3 kali, pap. Sekolah apa enggak? Kalau enggak, balik. Itu sama ayah, supaya pandai baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Kamu sama ayah ya. Orang berangkat haji hanya karena duitnya banyak. Emasnya bertimbang, kerbaunya di gurun sana dalam ladang banyak, tanahnya luas, dijual berangkat ke Mekah. Betul apa tidak? Sekarang mak dan ayah, banyak keluarga, banyak anak, banyak kawan-kawan kita berangkat ke Mekah oleh Al-Quranul Karim. Musabaqah, dapat juara 1, berangkat ke Mekah. Haji ke dia, umroh ke dia. Hafiz Al-Quran, berangkat ke Mekah. Ada dulu sama ayah, tahun 2005 boleh. Sejarah singkatnya macam ini. Ada anak tu secara ilmu kesehatan, mohon maaf, optis pesawat Pak ya. Hanya wajah-wajah anak-anak yang optis Pak lebih kurang sama je wajah di mana-mana tu. Jadi anak tu pakai roda, sampai Padang Eropa pakai roda, sampai di Musdalifah pakai roda. Kocik baru Pak, kocik baru. Mungkin umurnya lebih kurang 8 tahun. Sampai di Mina, ingin pula ikut dia untuk melontar ke Jamarat. Sehingga sampai di tenda kembali, orang nanya, Yung, iya Bu, keinginan kamu berangkat ke Mekah ini ada apa nih Yung? Saya ingin ketemu Imam Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram. Coba bayangkan Pak, anak kocik yang kayanya kayak begitu, cita-citanya juga ingin berjumpa dengan imam yang besar Masjidil Haram, yaitu Imam Abdurrahman Sudes. Banyak diketawakan orang, dicemoohkan orang. Tapi yang mendorongnya tenang saja. Sampai hari yang kedua, mak dan ayah dipanggil. Ya, kalau dalam tenda kan kayak beginilah kita di Mina itu. Bapak Ibu, ini anak kita nih memang banyak kekurangan, tapi Allah berikan kemuliaan. Mulailah orang tercengang itu. Apa? Ama ayah boleh dites anak wako, nyo pandai baca Quran. Coba ama ayah baca Al-Quran, suruh dia nyambung. Terserahlah ama ayah ayat berapa, surat apa, silakan. Mulai yang sebelah kanan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, sambung, lancar. Di sebelah sini, datang lagi. Wa bima rahmatin minam, sambung, lancar. Dari sini lagi, sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tul, sambung, lancar. Kiranya anak yang optis bentuknya tadi sama ayah hafiz Al-Quran 30 juz.
Allah datangkan, Allah berikan kemuliaan, dikabulkan oleh Allah. Anak itu jumpa dengan Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais karena kemuliaan Al-Quran. Saya tanya, yang imam kita tadi karena bagus baca Al-Qurannya atau karena jelek? Karena bagus atau karena jelek? Kalau dulu sama ayah, kok secantik ikolah imam-imam waktu dulu, Pak. Entahlah. Tapi hebatnya orang dulu, contoh apapun imam, bacaan kayak apapun, yang nafsu orang berjamaah di belakang tetap tinggi. Dulu sholat 23 rakaat, tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dulu, tidak dihiraukan orang. Sama dengan mak dan ayah baca Al-Quran. Amma yatasa'alun tabarak. Tidak dihiraukan orang. Karena waktu itu gayanya. Oh, 3 sab ayah di depan, 5 sab amak di belakang. Kayak dulu. Nah, ada perainya, Pak. Full sampai habis. Kalau sempatlah imam sekarang kayak begitu. Malam pertama, malam kedua jangan ditanya oleh. Tengok kan, siapa imam? Malah pulang walanya. Syukurlah imam kita suaranya dari awal sampai habis lantang. Sampai baca tilawahnya bagus. Jadi mak dan ayah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang baik di sisi Allah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ikolah tadi mak dan ayah. Oh, jangan heboh. Oh, jangan bawalui. Ngajar ngaji, anak pandai baca Al-Quran, anak pandai solat, anak pandai baca doa, anak pandai solat jenazah. Banyak kepandaian anak. Uang ngaji anak ndak bayu-bayu doh, Pak. Gaji guru MDA 150. Lah 3 bulan lo nak dia bayu-bayu dia pengurus doh, Pak. Coba. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, 500 lebih kurang pondok pesantren kita anak-anak belajar Al-Quran. Tidak ada bayar SPP, satu pun tidak ada bayar. Kaya kan dia, miskin kan dia, anak yatim kan dia, orang miskin kan dia, tidak ada bayar. Kalau mau makannya aja bayar. Mau sekolah tidak ada bayar, mau ngaji tidak ada bayar. Kayak apalagi mengajar anak-anak zaman sekarang, coba. Gitu. Begitu anak yang hafiz Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemuliaan langsung diberikan Allah. Bukan hanya untuk anak, mak dan ayah dimuliakan. Mohon maaf, semua apa yang namanya rohul nih Pak, rohul. Mari kita baca sejarah. Siapa yang paling terkenal di dunia musabaqah tilawatil Quran yang membuka tabir juara internasional di Riau? Awak rohul, Pak. Betul atau tidak? Siapa namanya? Indra Gunawan. Manju tahu kangkung sama ayah, tahu kangkungnya, tahu paku, juga goreng sama. Tapi karena dia Al-Quran yang dia senandungkan, berangkat emaknya, berangkat ayah, berangkat istri, berangkat anak, berangkat ke tanah suci. Betul apa tidak? Ambo pertama sekali bosudinya dulu mengaji dekat jembatan, kan ada masjid lama nih ya, sebelah kiri itu. Nangis sama Pak, jumpa dengan orang-orang yang warattilil Qur'ana tartila, orang yang membaca Al-Quran dengan sahdunya bukan main Pak. Nangis sama, ya Allah, tolong berikan saya berkawan selalu dengan orang-orang yang pandai baca Al-Quran, ya Allah. Setelah itu dapat pula jumpa dengan kawan, lama pula ngajar di pondok lebih kurang 1 tahun. Sekarang dijadikan imam besar Masjid Ilami Center kita yang di Pasir Pengarayan. Siapa namanya? Ustadz Haji Azhar Dharma. Itu ngajar dulu di pondok kita, Pak. Coba orang-orang yang suaranya luar biasa, Allah Ta'ala titipkan. Jadi mak dan ayah, tuh, warattilil Qur'ana tartila, bacalah